muda sekarang, anak muda itu gudangnya potensi, gudangnya kreativitas, tinggal bagaimana kita menyatukan satu dengan yang lain, itu sangat luar biasa. Gerakan ekonomi kreatif, organisasi kepemudaan yang bergerak di 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. 17 sektor ya? Iya, 17 subsektor. Jadi Indonesia itu saat ini diamanahi ataupun dipegang Pak Menteri Sandiaga Uno. Di situ ada 17 subsektor yang memang menjadi titik fokus beliau. Kebetulan pembina G-Craft ini langsung dari Pak Menteri. Oh gitu. Pak Menteri Pak Sandiaga di pusat. Lalu kemudian yang kedua terkait organisasi G-Craft di Kabupaten Probolinggo baru terbentuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu bersama kami di channel YouTube Pemuda Desa Alas Tengah bersama saya Zainul Hasan. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan waktu dan kesempatan untuk berdiskusi hal penting, sangat penting juga mungkin bersama bintang tamu kita yang terhormat Mas Muhammad Afifuddin SPD. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat Mas Afif ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita atas nama Pemuda Desa Alas Tengah diundang untuk mengikuti acara pelantikan pengurus Gerakan Ekonomi Kreatif Kabupaten Probolinggo, dan kita diberikan waktu untuk diskusi kecil-kecilan bersama ketuanya namanya Mas Afifuddin SPD. Untuk menyingkat waktu kita bisa mulai Mas ya. Jadi diskusinya kecil-kecil saja, santai-santai saja. Pertama ini Mas, kita ingin tahu dulu tentang Mas Afifuddin. Oke. Ya, kenalan dulu Mas. Oke. Ya. Oke teman-teman Pemuda Alas Tengah. Ya, Pemuda Alas Tengah. Channel. Saya Muhammad Afifuddin yang kebetulan berkesempatan pada hari ini bertemu dengan teman-teman di Pemuda Alas Tengah. Saya profesi sehariannya jadi pengajar bahasa Inggris, kemudian sekarang saya diamanahi juga untuk jadi ketua G-Craft Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Kabupaten Probolinggo. Oke. Asal saya dari Bucor Wetan. Bucor Wetan, pelosok dekat ya? Ya, Desa Alas Tengah. Kalau Alas Tengah dekat, cuman kalau di titik kota mungkin lumayan jauh. Kalau ke Keraksan perlu 30 menit ke sana. 30 menit. Untuk pendidikan Mas Afif, pendidikannya jenjang di mana dulu Mas Afif? Untuk pendidikan saya murni dari Probolinggo ya. Karena dari MI Syafi'iyah Bucor Wetan, kemudian dari SMP Pakuniran. SMP Pakuniran. Ya, kemudian dimondokkan sama keluarga, sama orang tua di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Berarti Mas Afif ini santri ya? Santri. Wah, hebat sekali nih teman-teman. Ya, santri mondok di Zainul Hasan Genggong selama 3 tahun, kemudian lanjut kursus ke Pare. Oh, ke Pare. Ke Pare selama 1 tahun. Iya, memperdalam bahasa Inggris. Kemudian setelah itu balik lagi ke Malang. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Ngambil prodi apa Mas? Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Ya, kemudian di tahun 2018 dapat kesempatan untuk kuliah S2 di Bandung, cuman saat ini masih proses, artinya masih belum lulus. Oh, masih belum lulus. Iya, di Universitas Islam Bandung. Sama bahasa Inggris juga Mas Afif? Kebetulan S2-nya Manajemen. Oh, manajemen ya. Tidak fokus ke bahasa Inggris lagi ya. Jadi sekilas tentang Mas Afif kita sudah tahu, ternyata beliau ini adalah seorang santri yang menggeluti dunia bahasa Inggris, dan alhamdulillah sekarang dipercaya menjadi ketua G-Craft Kabupaten Probolinggo. Nah, sekarang kita ingin tahu tentang G-Craft Mas. G-Craft itu apa sih Mas? Ya, G-Craft ya. G-Craft secara itu nasional lah dulu ya. Iya. G-Craft sebenarnya wadah ya, wadah. Baik itu banyak yang bilang komunitas, organisasi, lalu kemudian apa, tapi G-Craft secara tertulis memang gerakan ekonomi kreatif, organisasi kepemudaan yang bergerak di 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. 17 sektor ya? Iya, 17 subsektor. Jadi Indonesia itu saat ini diamanahi ataupun dipegang Pak Menteri Sandiaga Uno. Di situ ada 17 subsektor yang memang menjadi titik fokus beliau. Kebetulan pembina G-Craft ini langsung dari Pak Menteri. Oh gitu. Pak Menteri Pak Sandiaga di pusat. Lalu kemudian yang kedua terkait organisasi G-Craft di Kabupaten Probolinggo baru terbentuk tahun ini. Oh, 2022 ya. 2022, dan alhamdulillah saya jadi ketua umum pertama. Ketua pertama dengan teman-teman yang lain.
Proses berjalannya Gcraft sebenarnya lumayan padat ya, artinya lumayan menguras tenaga kita karena memang perlu adanya edukasi, adanya pemahaman bersama, kemudian adanya kolaborasi antar secara personal karena memang kita baru dan cara memberikan sebuah pemahaman kepada teman-teman Kabupaten Probolinggo itu memang butuh proses. Jadi kemudian kita kemarin mencoba untuk menjelaskan Gcraft itu apa, kemudian orientasinya, visi misinya, program yang bisa kita create bareng di situ apa saja. Berarti Gcraft ini berdirinya sejak Pak Sandi jadi menteri, apa memang sebelum Pak Sandi sudah ada Gcraft? Untuk berdirinya sendiri ketika Pak Sandi jadi menteri. Jadi berarti sebelum bahkan Gcraft ini baru diresmikan tahun 2019 dan belum tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi di Jawa Timur aja masih ada 20 yang tadi disampaikan oleh Ketua DPW, ada 20 DPC yang dilantik. Masih ada banyak PR untuk kita memberikan wadah kepada teman-teman Gcraft di kabupaten lain. Dan Mas Afif menjadi ketua pertama di Kabupaten Probolinggo. Iya, menjadi ketua. Kira-kira prosesnya kok bisa Mas Afif lah gitu dah. Berarti kan Mas Afif ini salah satu putra mahkota yang ada di Kabupaten Probolinggo ya. Gimana? Kok bisa Mas Afif ditunjuk atau siapa penunjukannya atau prosedurnya gimana? Untuk itu sebenarnya prosesnya lebih kepada komunikasi ya. Artinya kita ada komunikasi secara baik dengan teman-teman Gcraft Pusat dan juga DPW. Saya ditemanin oleh 2 teman kemarin, Mas Soleh Hasan dan juga Mbak Syane yang sekarang jadi sekretaris dan bendahara. Oh gitu. Kita komunikasi dengan teman-teman di pusat, lalu kemudian ada tawaran. Oh iya. Kalau memang mau membentuk sebuah wadah, sebuah organisasi untuk berproses di sektor ekonomi kreatif, ini ada Gcraft. Oh gitu. Akhirnya kita rembuk dengan teman-teman, kita coba riset pemuda-pemuda di Probolinggo. Alhamdulillah ada respon baik ketika kita kemarin menggaungkan akan adanya Gcraft di Kabupaten Probolinggo. Kita oprek, kita apa dan ternyata respon dari pemuda-pemuda Probolinggo sangat luar biasa, sangat antusias untuk ikut berproses di Gcraft. Makanya saat ini ada 118 pengurus yang dilantik pada hari ini, dan itu kita pilih bukan secara nepotisme ataupun secara pilih teman ke teman, tidak, tapi kita menggunakan secara profesional, menggunakan Google Form dan sudah kita petakan. Berarti ada pendaftaran ya waktu itu ya? Sudah kita petakan sesuai dengan subsektor yang ada. Oh, ternyata kamu passionnya di desain, passionnya di F&B, passionnya di fashion misalkan, terus passionnya di kuliner dan segala macam. Kita sesuaikan dengan passion masing-masing ya. Berarti tadi untuk perekrutan kepengurusan baru itu kan melalui Google Form. Pengumuman lah ya. Kira-kira tadi yang dilantik itu kan ada 118 orang. Itu yang mendaftar berapa orang? Kalau yang mendaftar kemarin itu ada 320. 300 ya. Berarti yang diambil tidak nyampe separuh. Dan itu kemarin kita cuman batasi selama 2 hari. Jadi kita ingat betul malam Senin kita coba gaungkan dan hanya beberapa teman-teman ya. Tapi ternyata tersebar dengan baik. Akhirnya ada hari Selasa sore kita buka udah 300-an. Sudah 300-an. Akhirnya saya ambil keputusan kita stop aja dulu gitu, jangan terlalu banyak. Nah, ya 118 untuk kita jadikan wadah ya kalau itu. Berarti yang terpilih 118. Itu kriteria untuk terpilih itu gimana itu? Apa ada tes apa memang? Kalau tes enggak ya, karena memang kita bukan pekerjaan dan memang kita memberikan fasilitas bagi siapapun yang mau berproses. Cuman kita batasi bukan untuk memilih mana yang baik atau yang buruk, melainkan kita punya standarisasi juga. Artinya Gcraft ini kan kita nggak hanya butuh orang yang pengusaha, kemudian juga yang pemuda aja atau seperti apa, tapi kita kemarin bagikan sesuai dengan 17 subsektor yang ada. Jadi dari misalkan ada yang contoh salah satu subsektor itu di apa misalnya? Makanan misalkan ya F&B atau Mamin makanan. Nah, ada sekitar 30 orang yang daftar nih, tapi mereka punya produk makanan semua. Otomatis kan tidak mungkin 30 kita ambil. Gitu. Maka dari itu hanya sebagian, dan sesuai dengan apa? Sesuai dengan perbedaan produknya. Kalau ada pecel, kalau misalkan ada yang kue, ada yang donat gitu. Jadi satu-satu. Itu sih kita coba pilih, dan juga kita lihat dari cara mereka bermain di sosial media karena kita ekonomi kreatif kan. Jadi nggak hanya tentang mereka menjual secara konvensional, namun melainkan mereka juga bagaimana bisa beradaptasi dengan dunia digital. Kita lihat di di sosmednya, kemudian juga kita lihat cara mereka memasarkan produk Tapi memang tidak semua di Gcraft punya usaha. Artinya usaha yang real
barang dah, tapi memang mereka banyak yang jasa juga, teman-teman videografi, fotografi dan lain sebagainya. Betul. Yang penting itu masuk kriteria tentang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Berarti hanya 2 hari respon oleh masyarakat, terutama pemuda yang ada di Kabupaten Probolinggo bagus sekali. Sekarang respon pemerintah, Mas. Nah, ini kan baru kok. Gimana respon pemerintah ketika sampean mau pelantikan, mau mendirikan lah Gcraft di Kabupaten Probolinggo ini? Oke, alhamdulillah respon dari pemerintah kita disambut baik, khususnya dengan PLT, Ketua DPRD, lalu kemudian dinas-dinas terkait, karena kita ada 3 ya. Ada dinas terkait yang sekarang jadi 2, yaitu Dinas Pariwisata UMKM, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga di Dispora Parbud. Kemudian yang kedua Dinas UMKM sama Koperasi. Oh gitu. Alhamdulillah Pak Hanung selaku Kepala Dinas UMKM dan juga Pak Sugeng Kepala Dinas Pariwisata merespon baik adanya kita, akan bekerja sama berkolaborasi ke depan. Termasuk PLT hari Selasa kemarin kita audiensi dengan beliau, dan alhamdulillah kita berterima kasih juga diberikan fasilitas tempat ya untuk melaksanakan pelantikan. Itu sangat kita berterima kasih lah. Artinya ini merupakan cara beliau untuk memberikan apresiasi kepada kita. Dan hadirnya dukungan hadirnya Gcraft sebagai langkah awal untuk bagaimana pemulihan ekonomi pasca pandemi. Gitu. Berarti baru pertama kali dilantik, dibentuk di Kabupaten Probolinggo, sudah diterima dan welcome ya oleh PLT Bupati. Akhirnya ditempatkan pelantikan di kantor Bupati ini. Ini kan tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah. Dan kalau kita bisa lihat cross check semua, bukan kita meremehkan dengan organisasi lain, tapi ya hanya organisasi tertentu yang harus melantik di sini. Dan kita sangat berterima kasih. Berarti ini fasilitas gratis? Kalau fasilitas tetap kita ada yang operator segala macam, kita akan bantu. Untuk kebutuhan yang lain kira-kira? Semua kita tanggung dari Gcraft. Itu dari teman-teman sponsor, kita dapat sponsor, kemudian juga yang lain kita dari swadaya dari teman-teman yang lain. Karena organisasi non profit kan. Oh iya betul. Nah, setelah pelantikan ini kira-kira rencana jangka pendek apa Mas Afif? Untuk pertama memang kita program kerja dulu ya, raker. Jadi kita rapat pembahasan program-program di setiap teman-teman bidang. Lalu kemudian mungkin program selanjutnya kita akan buat event lah. Tapi yang paling prioritas kira-kira apa nanti dari program di pengembangan ekonomi yang mana gitu? Kan dari 17 subsektor kan mungkin ada prioritas, ada yang menengah, ada yang gini gitu. Kita mau fokus di 2 dulu ya, pariwisata sama UMKM. Oh gitu. Untuk eksistensi dan keberadaan Gcraft di Kabupaten Probolinggo, ini menjadi apa nanti bagi 17 subsektor? Misalnya di UMKM lah, apa sebagai subsidi dana atau mitra atau bagaimana gitu? Kalau kita tidak membatasi, artinya apakah kita jadi pemodal sebagai investor lokal atau kita menjadi partner mereka untuk mengembangkan produknya, tapi kita harapkan pendampingan itu menyeluruh. Oh gitu. Jadi pendampingan kalau memang dia nggak punya modal, ya bagaimana kita kerjasama nanti dengan pihak bank daerah atau kemudian yang apa untuk kita bantu. Kemudian kalau misalkan tentang scale up bisnis, ya nanti kita akan kerjasama dengan teman-teman yang sudah berpotensi di dunia digital. Gitu. Tadi kan setelah audiensi ke PLT Bupati ternyata direspon baik, salah satunya dikasih fasilitas gratis ini ya. Iya, enggak gratis sih sebenarnya. Dapat ya kita kasih inilah ya, cuman alhamdulillah dapat support ya. Terus ini Mas, sudah hampir terakhir karena kebetulan kita atas nama organisasi Pemuda Desa Alas Tengah Kecamatan Paiton, kita juga baru dengar sih kemarin ketika kita diundang untuk acara pelantikan ini. Kira-kira kita berpartner gimana gitu dengan Gcraft dalam kegiatan keekonomian lah. Kalau untuk berpartner sekalian kita terbuka dengan siapapun. Karena tagline dari saya pribadi kemarin adanya Gcraft, saya buat tagline terbuka kolaboratif. Jadi apapun yang itu positif dan juga tidak ada artinya semuanya bersangkut paut dengan Gcraft. Yang entah itu di bidang subsektor bisnis, kreatif, segala macamnya, kita siap untuk berkolaborasi dengan siapapun. Apa yang ada di kebutuhan di kita ada, monggo bisa kita matchkan dengan teman-teman di Alas Tengah. Boleh. Atau mungkin nanti bisa Mas Afif atau siapalah perwakilan bisa kita undang untuk teman-teman dia ngasih motivasi gitu masyarakat, terutama pemuda-pemuda di desa kita gitu Mas. Boleh. Karena rata-rata orang desa kan ya sampean kan tahu sendiri gitu ya. Gimana? Boleh, nanti harapannya nanti ada kolaborasi itu, walaupun butuh SDM yang terkait tentang mempunyai hal-hal seperti itu, kita akan berikan fasilitas yang baik nanti. Karena kebetulan di pemerintah desa Mas, kita dipercaya untuk mengelola BUMDesnya. Mengelola BUMDesnya sudah ada beberapa produk UMKM juga, tapi kita dapat informasi baru terkait Gcraft ini, saya kira
akan jadi partner baru kita gitu ya, terutama memperkenalkan produk-produk lokal yang ada di Desa Alas Tengah. Siap. Terakhir ini mungkin Mas Afif ya, kira-kira pesan Mas Afif apalah sebagai generasi muda, terutama tentang pergerakan ekonomi kreatif masa kini? Ya kalau pesan dari saya, karena saya bukan tokoh ya sebenarnya, hanya saja ada. Tapi kan sekarang sudah jadi nomor 1 di Gcraft ya. Iya, kita Probolinggo, artinya ya siapapun teman-teman yang ada di Gcraft, di luar Gcraft yang masih saat ini pemuda ya, yang masih generasi milenial, harapannya dimanapun kita berada ya fastabiqul khairat lah dalam hal-hal yang baik gitu. Kita berikan kemanfaatan apa yang kita bisa. Kalau kita memang jadi guru, ya kita harus berikan edukasi yang baik dengan cara yang baik kepada murid-murid kita. Jangan hanya sekedar ngajar. Kalau memang kita jadi entrepreneur, bagaimana kita nggak hanya berbicara tentang untung dan rugi, tapi ya kita juga paham tentang kemaslahatan ataupun kemanfaatan dari produk atau usaha yang kita jual. Kalau memang kita profesi, ya kerjakan apa yang sudah menjadi tugas kita. Artinya ya jadi pemuda itu sebenarnya bukan berarti meraup semua peluang yang ada, melainkan harus fokus pada satu atau beberapa hal, namun kontribusinya dapat gitu. Kalau memang kita memang desainer, ya sekiranya desain kita bukan hanya sekedar konvensional ya, apapun komersil, jual ke orang kita dapat uang, tapi bagaimana dengan desain itu kita juga bisa menggerakkan hati seseorang, kemudian kita bisa memfasilitasi UMKM segala macam, itu bisa. Dan sangat mudah sekarang anak muda itu gudangnya potensi, gudangnya kreativitas, tinggal bagaimana kita menyatukan satu dengan yang lain, itu sangat luar biasa sih. Gitu. Oh ya, lupa Mas tadi, kalau boleh tahu Mas Afif ini kan guru ya? Ngajar di mana sih Mas? Saya di Genggong, kembali ke pondok di MTS Zainul Hasan Genggong. MTS Zainul Hasan ya, bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Selain mengajar, aktivitas sehari-hari punya usaha apa? Di usaha saya apa? Usahanya kebetulan di bidang jasa branding, digital marketing. Kemudian sudah ada CV-nya, CV Bumi Pantura Kreatif, kemudian juga CV Bumi Pantura Kreatif. Itu bergerak di bidang apa itu Mas? Di bidang branding, digital marketing, konten, jasa, website segala macam. Website gitu ya. Jadi lebih kepada pengembangan. Berarti Mas Afif di samping ahli bahasa Inggris juga ahli tentang website ya? TI lah ya? Kalau websitenya enggak, saya lebih ke desainnya ya. Cuman website kita punya ada timnya, di bawah ada beberapa tim yang memang sudah kita fokus. Itu CV punyanya pribadi Mas Afif? Punya saya pribadi. Sekalian kita juga bantu promosikan lah. CV apa namanya Mas? Bumi Pantura Kreatif. Jadi kalau memang ada butuh tentang nge-branding produk, nge-branding personal, kemudian juga meriset tentang sebuah potensi elektabilitas di politik misalkan, kemudian di bisnis, potensi pasar dan rekomendasi tentang bisnis, kita ada semua datanya gitu. Jadi memang lebih ke R&D ya, research and development gitu, pengembangannya. Itu punyanya Mas Afif ya? Punyanya saya. Kebetulan bertempat di Perumahan Bulu di sini. Oh, di rumahnya Mas Afif sendiri? Iya, di rumah saya. Alhamdulillah. Ada mungkin lagi Mas yang perlu disampaikan untuk teman-teman kaum muda lah? Karena begini, sederhana saja. Karena memang kenapa saya memilih juga untuk aktif di Gcraft, bukan semata-mata tidak pernah berproses, tapi memang mulai dari kuliah saya berproses di intra dan ekstra kampus. Artinya meskipun jurusan saya pendidikan bahasa Inggris pada saat itu, ya mungkin 50% saya di dalam kelas, namun 50%-nya saya sudah keliling gitu. Saya pernah jadi ketua HMJ di himpunan jurusan Inggris. Saya juga jadi menteri luar negeri di BEM Universitas, kemudian jadi presma di UMM. Kalau kegiatan ekstra dulu di kampus apa? Saya kebetulan ikut organisasi ekstra di HMI. HMI ya? Di Kabupaten Probolinggo ya? Di Malang. Oh, di Malang. Kalau di Probolinggo? Enggak, sudah. Oh, enggak ikut ke Kahmi? Insya Allah tanggal 2 besok katanya ada pelantikan Kahmi dan nama saya ada di sana. Oh gitu ya. Berarti kan tetap diakui. Iya, tetap diakui di. Ya teman-teman, ini salah satu giat yang perlu kita pelajari mungkin dari Mas Afif. Di samping beliau seorang pendidik, ternyata beliau itu adalah seorang wirausahawan. Iya. Sesuai dengan kemampuan beliau bergerak tentang di bidang jasa ya, terutama di desain. Di samping itu, beliau juga menyampaikan ketika kita berwirausaha berbisnis bukan hanya memikirkan tentang untung rugi, tapi bagaimana kita memberikan manfaat dan masyarakat untuk masyarakat dan umat serta bangsa secara umum. Itu saja mungkin Mas Afif, cukup Mas Afif ya. Terima kasih sekali sudah mengganggu banyak waktunya, kita diberikan kesempatan sama waktu. Ini kita juga minta tolong dukungan ke pengembangan channel kita ini. Boleh, nanti kita share linknya ya. Oke, siap. Terakhir Mas Afif, terima kasih dari kami, tetap bersama Pemuda Desa Alas Tengah, tebar manfaat dan maslahat. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Salam pemuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Salam pemuda. Pemuda Alas Tengah bersama tebar manfaat dan maslahat. Itu logo kita ini. Siap. Makasih Mas Afif.